Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarvina Marwan dari kelompok KKN 11 Universitas Al-Azhar Indonesia akan menjelaskan mengenai pola makan 4 sehat 5 sempurna dan juga gizi seimbang bagi anak. Oke, jadi yang pertama ini ada pengertian makanan. Makanan merupakan obat untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otak, memperbaiki fungsinya, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Lalu diungkapkan oleh pakar gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Profesor Muhammad Sulhan, sekitar 90% penyakit, baik yang bersifat fisik maupun mental disebabkan pola dan jenis makanannya. Ada pula penelitian yang menyatakan apa yang dimakan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Teori itu disebut neurotransmitter. Nah, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut LPPOM MUI Jateng, Profesor Mohoyur, bahwa sudah ditetapkan makanan yang sehat dan seimbang karena makanan yang sehat dan seimbang akan mempengaruhi perilaku seorang menjadi baik. Sedangkan makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang akan berakibat sebaliknya. Lalu menurut Noto Atmojo, pola perilaku Lalu, menurut Noto Atmojo, pola perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh perilaku luar. Lalu yang kedua ada menurut Tutan, perilaku hidup sehat adalah setiap tindakan yang mempengaruhi peluang secara langsung atau jangka panjang. Semua konsekuensi fisik yang terwujud akan lebih baik. Ada pula dikatakan oleh Lisnawati, gaya hidup sehat menggambarkan pola perilaku sehari-hari yang mengarah pada upaya pemeliharaan kondisi fisik, mental, dan sosial berada dalam keadaan positif. Lalu selanjutnya, ada pengertian lebih lanjut mengenai 4 sehat 5 sempurna. Menurut Hardani, makanan sehat adalah makanan yang di dalamnya terkandung zat-zat gizi. Zat-zat gizi sendiri itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat gizi tersebut yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat banyak manfaatnya. Selain itu ada definisi makanan sehat yang diungkapkan oleh Al-Maitsar yang menyatakan bahwa pedoman menu 4 sehat 5 sempurna telah berkembang semenjak tahun 50. Arti dari 4 sehat 5 sendiri 4 sehat 5 sempurna sendiri pun yaitu pola menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang tersusun dari makanan pokok, karbohidrat, lauk pauk atau protein, sayuran, buah-buahan, dan susu. Lalu menurut Sinnya makanan sehat adalah 85% nabati, 15% hewani. Biji-bijian ada 50% termasuk sayuran dan buah. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini adalah kampanye yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1955 untuk membuat masyarakat memahami pola makan yang benar. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna sendiri, makanan dibagi atas 4 sumber nutrisi penting, yaitu pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Lalu jika meminum susu juga itu menjadi 5 sempurna. Nah, konsep ini menekankan pentingnya 4 golongan makanan berupa sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pembangunan, sayur dan buah untuk sumber vitamin, dan mineral untuk pemeliharaan. Lalu 4 sehat 5 sempurna tetap dianggap pedoman gizi yang bagus. Namun Yusuf Kala telah mengajukan revisi atas hal ini sebab dianggap telah menimbulkan salah kaprah di masyarakat. Susu sebagai penyempurna dianggap tidak wajib dikonsumsi, juga perlu mempertimbangkan faktor manusia masa kini yang semakin kurang melakukan aktivitas dan sekaligus semakin banyaknya konsumsi lemak dalam makanan sampah sehingga membutuhkan asupan penyeimbang berupa serat dari sayuran. Selain itu, 4 sehat 5 sempurna dianggap tidak perlu dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu makan. Namun sebaliknya harus bergantian. Selain itu, pedoman WHO yang telah dikeluarkan lebih menitik beratkan pada piramida makanan yang menempatkan serealia di dasar piramida yang paling besar
Di atasnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan makin ke atas adalah protein nabati berupa tahu dan tempe, dan juga kacang-kacangan lebih sedikit dibutuhkan di bagian puncak, yaitu protein hewani. Hingga yang paling sedikit dibutuhkan adalah makanan manis dan gorengan di bagian paling atas piramida. Jadi 60-80% kalori datang dari karbohidrat, 30% dari protein, dan sisanya dari lemak. Nah, selanjutnya ini ada susunan makanan dengan gizi 4 sehat 5 sempurna. Inti dari makanan 4 sehat 5 sempurna adalah terpenuhinya nutrisi penting bagi tubuh, yakni karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan multivitamin. Yang pertama ini ada makanan pokok. Ada banyak jenis makanan pokok yang bisa diberikan untuk makanan anak. Selain nasi yang sudah lama kita kenal, bisa diberikan juga seperti gandum, jagung, susu, dan juga singkong atau jenis umbi-umbian lainnya. Nasi yang diberikan kepada anak bisa diganti dengan nasi merah, karena nasi merah sendiri memiliki keunggulan berupa kandungan serat yang tinggi sehingga memperlancar pencernaan sang anak. Yang kedua ini adalah lauk pauk. Pada masa pertumbuhannya, si kecil harus mendapatkan asupan nutrisi seimbang dan bergizi termasuk protein. Protein yang diberikan kepada si kecil harus seimbang, yakni berasal dari protein hewani dan juga protein nabati. Pemberian protein bisa diselang-seling, misalnya pada hari ini protein nabati, sementara keesokan harinya protein hewani. Protein nabati juga bisa diberikan kepada sang anak seperti tahu dan tempe. Selanjutnya bisa diberikan daging-dagingan untuk sang anak, seperti ikan laut, ikan air tawar, dan juga daging unggas, dan juga terakhir daging merah. Namun untuk daging unggas tidak disarankan untuk diberikan setiap hari. Yang ketiga ini ada sayur mayur. Melengkapi gizi sang anak tentu harus diimbangi dengan pemberian sayur-sayuran segar. Karena sayur sendiri mengandung multivitamin, mineral, dan zat gizi yang memiliki manfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh sang anak. Ada berbagai jenis sayur yang bisa diberikan kepada sang anak seperti sayuran berdaun hijau, sayuran brokoli, kubis, dan juga wortel. Yang keempat ini ada buah. Untuk memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral yang terpenuhi, bisa diberikan buah. Bisa diberikan dalam bentuk jus juga, ataupun buah yang bisa dimakan. Lalu buah sendiri bisa dikelompokkan berdasarkan warnanya. Berwarna kuning, hijau, merah, dan ungu. Nah, contohnya seperti untuk menjaga kesehatan mata anak, bisa diberikan buah berwarna kuning karena mengandung beta-karoten. Nah, yang kelima ini, sempurnakan dengan susu. Agar nutrisi yang diterima oleh sang anak lebih sempurna, berikan anak asupan protein hewani dari susu. Susu diketahui memiliki banyak manfaat untuk menambah sumber energi dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Hanya saja, pemberian susu harus disesuaikan dengan kondisi sang anak. Seperti contohnya, jika anaknya mengalami kelebihan berat badan, maka berikan susu rendah lemak dan glukosa. Lalu susu sendiri memiliki banyak jenisnya. Untuk susu protein hewani bisa dipilih susu sapi atau susu kambing. Kenapa susu kambing? Karena susu kambing dikenal memiliki kelebihan karena bersifat anti alergi. Nah, menurut Dr. Irma Lydia, anjuran makanan 4 sehat 5 sempurna mirip dengan rekomendasi yang beredar di US MyPlate atau Amerika Serikat yang programnya namanya MyPlate, di mana dalam satu piring terbagi oleh 4 porsi karbohidrat, 30% sayuran, 40% protein, 20% buah, dan 10% segelas susu atau yogurt. Orang tua diharapkan selalu memberikan anak makan dengan porsi yang tepat dan ragam jenis makanan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Nah, selanjutnya ini ada gizi seimbang. Nah, konsep 4 sehat 5 sempurna saat ini dirasakan tidak cocok
bagi pemerintah karena masyarakat Indonesia menghadapi masalah kegemukan dan obesitas sehingga mulai dipikirkan konsep baru yaitu pedoman gizi seimbang atau PGS. Itu masyarakat harus memperhatikan sendiri kebutuhan gizinya berdasarkan aktivitas dan kebutuhan nutrisi hariannya yang akan berbeda untuk setiap orang. Yang harus diperhatikan dari pedoman gizi seimbang ini adalah pertama variasi makanannya, yang kedua pentingnya pola hidup bersih, lalu pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, dan yang terakhir memantau berat badan ideal. Nah, jika dikelompokkan, PGS ini dalam sumber makanannya bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama ini sumber energi atau tenaga, yang pertama padi-padian, umbi-umbian, tepung-tepungan, sagu, jagung, dan lain-lainnya. Yang kedua ini ada sumber zat pengatur yaitu sayur dan buah. Dan yang terakhir sumber zat pembangun, yang pertama ikan, ayam, telur, daging, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahan seperti tempe, tahu, oncom, atau susu kedelai. Nah, selanjutnya untuk mengatur keseimbangan gizi yang didapat dari makanan perlu diperhatikan 13 prinsip dasar. Yang pertama ini makanlah aneka ragam makanan, makanlah makanan yang untuk memenuhi kecukupan energi, lalu makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, lalu batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi, gunakan garam beriodium, makan yang mengandung sumber zat besi, lalu berikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan, atau yang biasa disebut dengan ASI eksklusif, lalu biasakan sarapan pagi, minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya, atau yang biasa disebut 2 liter per hari, atau bisa 8 gelas per hari. Lalu lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Lalu kurangi juga untuk mengkonsumsi minuman yang manis-manis. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Lalu yang terakhir ini baca label pada makanan yang makanan kemasan. Lalu ada 4 perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan konsep terkini yang dinamakan dengan PGS atau pedoman gizi seimbang. Yang pertama ini ada penekanan pesan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Sementara pada PGS dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, PGS memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif, dan olahraga, dan juga memantau berat badan. Lalu yang kedua ini ada susu bukanlah penyempurna. Nah, di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, susu dijadikan makanan atau minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Sedangkan di dalam konsep PGS, susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Nah, disebutkan oleh pakar, kandungan gizi dalam susu adalah protein yang beragam mineralnya seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Sementara dalam PGS, jika sudah cukup dan beragam konsumsi makanannya mulai dari sumber protein seperti telur, daging, dan ikan, tidak mengkonsumsi susu juga tidak apa-apa. Lalu yang ketiga ini ada penjelasan mengenai porsi. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sedangkan dalam konsep PGS tidak hanya ada atau tidak juga memasukkan penjelasan tentang kuantitas atau jumlah porsi yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok makanan. Seperti yang kita ketahui, setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein nabati 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi, makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi, dan minum air mineral minimal 8 gelas atau 2 liter.
Nah, dalam PGS, jika pola makan kita tinggi karbohidrat, tinggi lemak, sedikit protein, sedikit sayur dan buah, maka pola tersebut tidak bisa dikatakan sehat. Berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna. Pola makan tersebut bisa dihitung meski protein, sayur, dan buah porsinya sedikit. Lalu, eh, yang keempat ini, yang terakhir, pentingnya minum air mineral. Konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup, aman, dan bersih. Sementara konsep PGS sudah menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minuman air mineral minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sekiranya itu presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga tetap sehat selalu dan menjaga gizi yang diperlukan oleh tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.